Mengapa powerful question pada saat melakukan komunikasi, coaching dengan timnya itu sangat penting sekali. Kebanyakan para leader, bahkan saya sendiri dulu sebelum mengenal coaching adalah kita manajer itu kan memonitoring ya, apa saja pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tim kita. Nah, kemudian di situ kita melihat, menginspeksi adanya gap ketika misalnya tidak terjadi sesuai dengan goal yang diharapkan. Ketika kemudian kita berhadapan, berkomunikasi dan memanggil sales tersebut, seorang leader adanya dengan menggunakan hasil inspeksi tersebut, kemudian komunikasinya bukannya menjadi suatu diskusi yang interaktif atau unlock potensial, tapi justru menggunakan inspeksi tersebut menjadi suatu pembenaran bahwa sales tersebut sudah melakukan kesalahan yang tidak diharapkan, makanya goalnya tidak tercapai. Atau bisa juga akhirnya seorang leader tersebut kemudian dia jadi jauh lebih banyak berbicara porsinya. Akhirnya dengan inspeksi tersebut menjadi dasar untuk menyalahkan, menjudge, mempanis bahwa pokoknya apapun yang kamu lakukan salah dan kamu nggak nurut saya karena kamu tidak melakukan metode yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya ya seperti itu. Nah, padahal bisa jadi kondisi yang terjadi di customer itu sudah berubah, tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi sekarang. Jadi, powerful question itu sangat penting sekali supaya kita para leader pada saat mengcoaching tidak terjebak dengan justru dengan inspeksi tersebut menjadi feedback yang negatif dan akhirnya sales team tersebut, sales member tersebut menjadi akhirnya males, udah pasti dikeramasin deh ini nanti pada saat dipanggil gitu. Dan akhirnya ide-ide tersebut tidak menjadi muncul dari kepala sales tersebut. Karena apa? Ya males, nanti pasti diomelin lah. Ya males lah. Mau saya ngomong apa aja udah pasti dah disalahin, udah pastilah pokoknya nggak bener dah. Akhirnya sales tersebut, sales member kita akhirnya ya sudahlah Pak, Bu, apapun yang udah kamu inginkan ya udahlah saya lakukan. Yang penting saya nurut, lakuin apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu suruh. Nah, misalnya terjadi berhasil ya, tapi itu adalah pemikiran dari seorang leader tersebut, bukan karena timnya. Sehingga akhirnya timnya tidak berkembang. Kenapa? Karena dia berhasil adalah karena pemikiran leader tersebut aja. Oh, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gitu. Bayangkan kalau misalnya timnya banyak yang dihandle gitu ya. Nah, karena apa? Seorang leader pekerjaannya kan bukan hanya itu saja, banyak sekali gitu ya. Bukan hanya berkomunikasi saja, banyak hal lain juga gitu ya. Nah, bayangkan kalau semuanya Anda lakukan seperti itu bagaimana makan waktunya gitu ya. Nah, dan tujuan kita adalah membuat makin pinter sales tim kita ya. Dan mereka makin berkembang dan mempunyai inovasi dan kreasi gitu ya. Kreativitas yang tentu saja dalam hal positif ya, untuk menyelesaikan solusi, untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada terjadi di lapangannya. Karena itu, powerful question pada saat berkomunikasi dengan sales team itu penting sekali. Yang bisa diambil contohnya adalah dengan melakukan 5W 1H, yaitu what, why, whom, where, ya, and how. Dan jangan pernah melakukan pertanyaannya adalah bertanyanya adalah dengan close question, yang mana jawabannya adalah ya dan tidak. Udah kelar aja udah di situ. Tapi gunakan 5W ya dan 1H ya. Lakukan aja, coba, dan teman-teman para leader harus belajar untuk mendengar.
Ya, mendengar bukan hanya mendengar saja ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi apapun yang mereka katakan ya pada saat teman-teman mengemas pertanyaannya dengan 5W1H tadi, dengarkan saja. Dan kemudian biarkan saja nanti kemudian di-challenge ya. Oke, misalnya dia kemudian akhirnya keluar ide. Kasih challenge agar dia melakukan ide tersebut. Apakah berhasil ataukah tidak? Walaupun sebenarnya kita punya jawabannya. Dan bahkan tahu nggak teman-teman, bahkan terkadang jawaban kita yang ada di kepala kita yang sebenarnya mungkin kita kira cocok buat solusi dari hal tersebut, ternyata nggak cocok gitu ya. Karena sebenarnya apa? Kita kan juga terkadang nggak touch langsung ya lapangan tersebut atau sales tersebut, customer end user dari setiap sales kita gitu. Dan yang paling tahu sebenarnya itu adalah sales kita. Karena itulah pada saat berkomunikasi, pada saat itu teman-teman leader harus trust ya. Yakinlah bahwa setiap orang itu mempunyai sumber dayanya, bahwa mereka bisa menyelesaikan solusi. Namun teman-teman juga harus lihat pada saat melakukan powerful question tadi ya terhadap salesnya, ketika digali nggak keluar juga jawabannya, solusinya dari sumber daya mereka gitu ya. Nah, disitulah gunanya leader sebagai seorang mentor. Jadi ketika teman-teman udah gali dengan pertanyaan 5W1H namun tak keluar satu apapun, ya itu artinya dia tidak ada resource-nya gitu ya. Seperti new hire, teman-teman walaupun melakukan 5W1H bisa jadi dia tidak ada ide atau apapun karena dia tidak ada experience-nya di situ. Atau bisa jadi misalnya new hire ini adalah orang yang kreatif, jadinya dia banyak baca buku ataupun misalnya mendengarkan sharing dari temannya. Dia bisa saja kemudian, nah itu juga sudah disebut sebagai resource gitu ya. Nah, teman pengalamannya di lapangan kan kurang sehingga bisa jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari bagaimana solusi yang akan dia lakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal tersebut, atau menurut dia solusi apa yang paling baik untuk dilakukan di ke depan untuk supaya mencapai goal tersebut bisa terjadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman leader harus bisa fleksibel, ya, harus bisa menjadi leader yang agile. Jadi bisa menempatkan dirinya kapan menjadi seorang coach, kapan menjadi seorang trainer, kapan menjadi seorang mentor. Nah, karena itulah teman-teman, kita sebagai seorang leader harus terus berkembang dan harus terus belajar untuk mengupgrade diri kita supaya apa? Supaya tim kita pun juga makin berkembang. Nggak begitu-begitu juga ya teman-teman. Dan ingat, target setiap tahun naik terus. Jadi kalau kita tidak berkembang, bagaimana?